Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Antoni Militer Harse dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kurator sebagai Profesi. Kurator merupakan balai harta peninggalan atau harta perseorangan yang diangkat oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim. Pengawas kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Tidak semua orang dapat menjadi kurator, akan tetapi apabila diangkat kurator yang bukan balai harta peninggalan, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitor atau kreditor. Tugas dan wewenang kurator yang mengharuskan adanya kemampuan profesi tersebut dikelompokkan dalam tugas pokok kurator, yakni melakukan pengurusan atau pembersihan harta pailit. Dengan demikian, setiap anggota kurator diharuskan memiliki keahlian dan kemahiran dalam bidang pengurusan dan pembersihan harta pailit dari debitor pailit. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, yaitu kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain. Dalam hal ini, hakim pengawas melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain penguasaan hukum, perdata, dan kepailitan. Yang memadai penguasaan hukum, kepailitan, penguasaan manajemen. Perbedaan kode etik profesi kurator dengan kode etik profesi hukum lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka prinsip-prinsip kepentingan negara hukum harus ditegakkan dan usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi penegakan hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disampaikan lembaga peradilan dan instansi penegakan hukum melalui jasa hukum yang diberikan kepentingan masyarakat mencari keadilan, termaksud usaha pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, pencegahan kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban, tujuan, dan menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalani hubungan yang erat para anggota, dan ketentuan baku standarnya. Kode etik hakim, kode etik pengawasan dan saksi akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dan pelanggaran undang-undang sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Pengawasan Terhadap Hakim
dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hakim, hal-hal penting dalam undang-undang. Kemudian tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047-KMA-SKB-4-2009 02-SKB-P.KY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan wewenang dan tugas sebagai pelaku utama fungsi pengadilan. Maka sikap hakim yang dilandaskan dalam Kartika Cakra Chandra Sari dan Tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku. Hakim yang berlandaskan dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Kode etik jaksa. Kemudian dalam peraturan jaksa nomor per strip 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa dijelaskan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan birokrasi yang bersifat efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin Trikrama Dadya. Jaksa juga dibagi menjadi 3, jaksa kepada negara, jaksa kepada institusi, dan jaksa kepada profesi jaksa. Kode etik advokat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat adalah seorang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bentuk hak hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien, orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Cukup sekian pemaparan dari materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.